Halo keluarga Siaga, kembali berjumpa bersama saya Iman Mulya Santosa di Siaga Hipnoterapi Video Podcast. Pada episode kali ini, saya kembali ditemani oleh sahabat saya, Dr. Anto. Apa kabar, Dok? Baik sekali, terima kasih Kang Iman. Ya, terima kasih sudah hadir di sini kembali bersama kawargian semua di Siaga Hipnoterapi Video Podcast. Nah, kawargian tentunya penasaran ya, tema apa nih yang akan dibawakan oleh Dr. Anto? Apa nih temanya, Dok? Ya, jadi kali ini saya ingin membahas tentang sebetulnya pengalaman juga ya, pengalaman pribadi ini. Ternyata untuk pasien-pasien saya sendiri, itu masih banyak yang kadang sulit membedakan antara merawat dan menyembuhkan penyakit. Ini menarik nih, merawat dan menyembuhkan penyakit. Ya. Pasti nih para kewargian juga penasaran nih ya, apa sih perbedaan antara merawat dan menyembuhkan? Langsung, Dok. Ya, sebetulnya berawal dari awal ya kenapa saya ingin mengembangkan diri ke pengobatan mental juga. Karena saya melihat juga banyak sekali pasien-pasien saya dengan penyakit yang seharusnya mungkin tidak berlangsung lama ya, katakanlah penyakit lambung gitu kan, atau bahkan penyakit kronis seperti hipertensi, gula, segala macam. Ini kan sebetulnya penyakit-penyakit yang harusnya bisa dicegah di awal ya. Tapi entah kenapa kok berlanjut terus-menerus, apalagi ya kalau katakan penyakit lambung itu bisa berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang pernah ketemu saya sudah tahunan, bahkan sampai setiap hari minum obat lambung. Nah, ini kan jadi buat saya agak miris seperti itu. Kalau kita bicara hanya dari segi kedokteran saja, yaitu tadi proses pengobatan yang dijalani pasti juga sudah standar ya, karena obat-obatan untuk lambung, untuk tensi, untuk gula kan sebetulnya udah standar. Orang datang penyakit lambung ya obatnya ini, hipertensi obatnya A, gula obatnya B, ya sudah seperti itu gitu kan. Tapi kalau memang obat itu yang menjadi solusi, lalu kenapa kok ini masih berlanjut terus? Nah, inilah yang akhirnya membuat saya ya mungkin ini bahasa saya ya untuk memudahkan, bahwa ada orang yang pada akhirnya merawat penyakitnya dan bukan menyembuhkan. Merawat ini sifatnya lebih reaktif. Jadi ketika dia sudah sakit, baru tuh gimana caranya supaya tidak sakit. Merawat ini sendiri berarti lebih ke arah menghilangkan gejala atau akibat ya, tadi ya ketika kita sakit lambung ya pengennya saya nggak sakit lambung kan gitu kan. Ya udah dikasih obat ya. Pada awalnya ya pasti pengaruh kan gitu kan. Yang jadi masalah adalah seringkali ketika kita fokus kepada merawat ini tadi, kita tidak mencari faktor penyebabnya ini apa. Kenapa dia timbul gangguan lambung gitu kan. Nah, ketika kita bicara menyembuhkan, di mana kita lebih ingin untuk mengembalikan fungsi tubuh seperti normalnya, nah maka ya mau nggak mau kita juga harus mengulik itu tadi, faktor penyebabnya. Misalnya lambung itu kan kalau penyebab fisiknya mungkin orang udah banyak tahu ya, para keluarga juga mungkin sudah tahu, telat makan, salah makan, iya. Tapi kan agak nggak masuk akal sebagai orang dewasa ya, terutama ya karena kan banyak juga penyakit lambung orang dewasa kok masih telat makan, kok masih salah makan, ini gimana gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa perilaku makan itu sendiri dipengaruhi oleh tadi faktor mental emosional juga kan. Nah, inilah yang menjadi faktor penyebab sebetulnya, bahwa dari perilaku makannya sendiri bermasalah. Dan ingat, lambung itu sendiri terpengaruh secara langsung oleh emosional. Ketika kita marah, ketika kita sedih, ketika kita stres, ini kan asam lambung meningkat, sehingga ya otomatis jadi punya penyakit lambung. Tapi yang jadi masalah yaitu tadi, ketika kita langsung hanya merawat gejalanya, ya gimana caranya supaya nggak sakit lah, ya udah, ya berarti kan tadi gejalanya yang kita hilangkan. Tapi tadi faktor penyebabnya stres, kemarahan, yang ada ketakutan dan lain-lain, ini tidak diselesaikan. Otomatis apa ya, besok-besok kumat lagi. Nah, itulah bedanya sebetulnya antara pasien-pasien yang saya bilang ya ini berarti selama ini ya memang berobat, itu tidak salah berobat. Tapi kalau dibilang dia berobat untuk menyembuhkan, nah banyak para pasien saya atau mungkin para keluarga juga mungkin harus mengevaluasi apakah selama ini saya
benar-benar ingin menyembuhkan, atau itu tadi hanya merawat gejala-gejalanya aja supaya nggak kelihatan. Tadi Dokter Anto mengatakan bahwa merawat itu ya sekedar hanya di luar saja, di permukaan saja, Betul. yang terlihat saja. Sedangkan untuk menyembuhkan artinya harus lebih holistik. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Betul sekali. Jadi bukan hanya dengan obat yang katakanlah secara instan, yang penting tidak sakit tadi kata Mas Dok, tetapi secara holistik itu si penyebabnya itu ya saya setuju, ada emosi, ada masalah mental juga, masih banyak juga, terutama adalah masalah perilaku. Tadi dicontohkan juga sama Mas Dok adalah sakit mah katakan. Ya gimana tidak sakit mah? Obat masuk, tapi makan bakso pedas, asam, yang notabene memancing asam lambung. Nah, apakah perilaku ini menurut Mas Dok ini bisa diterapkan juga di perubahannya secara langsung, selain obat juga harus ada memberikan nasihat atau apa mungkin? Ya betul. Nah ini yang jadi banyak kalau saya bilang memang ini juga yang banyak menjadi penyebab. Ya. Kenapa akhirnya pasien itu lebih senang memilih merawat. Karena ya memang kalau kita bicara tadi menyembuhkan, ya kalau saya prinsipnya gampangnya kan gini. Ketika orang tersebut lahir itu sehat, ya lain cerita kalau lahirnya memang sudah sakit ya, sudah ada kelainan dan lain-lain. Ketika orang lahir sehat, kemudian pada usia remaja atau bahkan dewasa atau bahkan menjelang tua, itu kemudian dia timbul penyakit. Ya. Ya entah itu lambung, entah itu hipertensi, entah gula, entah kolesterol dan lain-lain lah. Maka ini kan sebetulnya ada proses. Ya kan? Iya, betul. Bahwa dia dari sehat menjadi sakit. Betul. Sudah sewajarnya, maka proses dia dari sakit menjadi sehat juga ada waktu kan? Iya. Ada proses. Nah, inilah yang kadang-kadang para pasien gitu kan tidak sabar gitu. Pinginnya tuh udah punya konsep, wah begitu datang ke dokter harus langsung sembuh. Dapat obat yang bagus, yang mahal, yang penting sembuh. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak bisa dilanggar. Kenapa? Karena tadi betul kata Kang Iman juga bahwa proses penyembuhan itu kan butuh tadi perubahan perilaku, perubahan gaya hidup, bahkan mungkin ada yang ekstrim gitu kan, bahkan sampai katakanlah perubahan pekerjaan gitu kan. Karena apa? Ternyata pekerjaan tersebut menimbulkan stresor yang sangat berat untuk dia, di mana memang dia tidak mampu untuk beradaptasi. Terbukti dari selama dia bekerja ya dia terus-terusan sakit-sakitan hingga akhirnya ya dia harus memilih meneruskan pekerjaan atau memilih kesehatan. Ini kan kadang-kadang juga suatu hal yang tidak mudah untuk ditentukan, apalagi tadi kalau tidak ada persiapan gitu kan. Ujuk-ujuk datang ke dokter tiba-tiba, wah ini maaf, ini adalah akibat dari pekerjaan Anda. Misalnya dia bekerja di seringnya itu misalkan pabrik kimia atau tempat-tempat yang banyak berinteraksi dengan debu dan segala macam, padahal dia punya alergi. Ya tentu saja ini jadi tidak memungkinkan untuk dia lanjut di tempat kerja tersebut. Nah inilah yang akan membedakan ketika kita bicara proses penyembuhan, maka itu tadi. Buat saya sendiri ada 6 aspek memang yang harus kita pertimbangkan, yaitu fisik, pikiran, emosional, sosial, finansial, dan spiritual. Nah 6 aspek inilah yang harus juga kita pertimbangkan ketika tadi kita ingin proses penyembuhan. Fisiknya, pola makannya, pola tidurnya, pikirannya ya tadi dia punya pikiran apa, katakan terhadap masa depannya dan segala macam. Emosionalnya, apakah dia punya kemarin ketakutan tidak terkendali dan segala macamnya. Sosialnya, apakah lingkungannya toksik, gimana hubungan dia dengan anaknya, suaminya, dan lain-lain. Finansialnya ya tadi, masalah pekerjaan, karena nggak mungkin. Sehat, nggak punya duit, kan nggak mungkin. Spiritualnya, nah ini kan banyak sekali. Nah itulah faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita bicara tentang penyembuhan. Tapi kalau merawat ya tadi, merawat itu kalau bagi seorang dokter ya sudah ada standarnya. Anda sakit apa, maka perlakuan yang harus kami lakukan adalah A, B, C, D. Itu udah standar. Makanya saya bilang pergi ke dokter manapun, ketika kita bicara proses merawat, dalam artian pengobatan, yaitu standar. Tapi proses pemulihan, nah ini
yang akan sangat berbeda-beda tergantung dari kondisi si pasien sendiri. Nah, itu mungkin yang akan berbeda. Sebenarnya seperti apa sih cara kita nih untuk menjelaskan ke pasien, mungkin karena Mas dokter ya, bahwa ini nggak cuma harus dirawat gitu loh, bukan hanya dengan obat gitu loh, ada hal lain. Ini kan pasti harus mengubah paradigma dia yang sudah lama gitu loh. Itu kesulitannya seperti apa sih, Mas? Ya, itu tadi. Sebetulnya yang paling sulit adalah karena paradigma tadi. Pasien datang ke dokter inginnya obat. Itu kan sudah sangat terkenal sekali. Jadi ketika paradigma pasien datang ke dokter, ya udah pokoknya diperiksa dokter, dapat obat dan itu bikin sembuh. Ya, seperti halnya kalau misalkan dokter harus disuntik. Ya, Seperti itu mungkin ya. betul seperti itu. Atau obatnya kalau murah nggak kena, harus yang mahal, harus yang paten. Ya paradigma seperti itu sebetulnya yang menyulitkan gitu. Karena tadi ya saya selalu bilang kalau katakanlah cuman pengen obat ya, nggak perlu ketemu dokter. Langsung ke apotek bilang sakit kepala, nggak akan dikasih obat mencret. Betul kan? Gitu kan. Atau misalnya Anda datang ke apotek, saya hipertensi, kan nggak akan juga dikasih obat gula gitu kan. Nah, seperti itu sebetulnya. Ya karena apa? Seorang dokter tidak sekolah sekian lama hanya untuk mempelajari obat. Yang seperti itu justru apoteker. Jadi kalau kita mau tanya obat, wah kalau ini obatnya apa, ini obatnya apa, sebetulnya tanya apoteker lebih jelas. Nah tadi kalau buat saya seorang dokter justru harus mendalami 6 hal ini. Jadi ketika pasien datang, tadi fisik ini adalah etalase. Analoginya gampang. Kalau etalasenya isinya HP, maka kan saya bisa menebak, oh orang ini etalase ini yang punya adalah pengusaha HP, kan gitu. Etalasenya isinya kue-kue, oh berarti etalase ini yang punya pengusaha kue, kan gampang seperti itu. Etalase itu kan menunjukkan siapa yang menaruh dan siapa yang dibalik etalase ini. Nah ketika fisiknya sakit-sakitan, maka kan saya harus bisa menebak ini berarti yang punya sakit-sakitan sebetulnya. Tapi sakitnya di mana? Tadi ada 6 aspek yang harusnya saya nilai. Secara fisiknya tadi ya pola makannya, pola tidurnya, pola olahraganya, ini baru fisik. Masih ada 5 aspek sebetulnya yang harus saya nilai, yaitu pikirannya, emosionalnya, sosialnya, finansialnya, dan spiritualnya. Nah inilah kalau kita mau menyembuhkan tadi, seorang dokter mempunyai tugas untuk menganalisa 6 aspek ini. Sedangkan kalau kita tadi mau merawat ya kebanyakan tadi. Ya udah aspek fisiknya saja saya intervensi. Dia nyeri gimana caranya supaya nggak nyeri. Dia pusing gimana caranya supaya nggak pusing. Dia nggak bisa tidur, ya gimana caranya supaya dia bisa tidur. Selesai. Saya tidak perlu tahu kenapa dia nggak bisa tidur, kenapa dia jadi sakit kepala, kenapa dia jadi sakit lambung tadi. Saya nggak perlu tahu itu. Ya cuman nice to know aja gitu. Tapi ketika kita bertujuan untuk menyembuhkan, maka ya tadi kita juga harus menggali faktor penyebab dari pasien itu sendiri dan pasien harus mau untuk aktif dalam mengatasi penyebabnya, karena gimana pun juga kan keaktifan dia yang menentukan. Nah itu perbedaannya dan kesulitannya ya tadi di paradigmanya itu. Ketika paradigma itu datang pokoknya dapat obat pulang sembuh, nah ini yang susah. Tapi sebagai seorang dokter saya selalu menyarankan ya paling gampangnya itu Anda kalau mau obat nggak perlu ketemu dokter, silakan ke apotek. Kalau ketemu saya Anda minimal harus mengerti sakit Anda kenapa, apalagi kalau udah kronis gitu kan. Maksudnya oh ini udah bolak-balik nih, udah ke dokter sini, ke dokter sana, ke dokter ini, ke dokter sana. Ya itu yang lebih banyak saya cerewetin sebetulnya biasanya di situ. Kalau udah gonta-ganti dokter nggak ada perubahan. Terakhir nih, untuk penutup pesan apa nih buat para kewargian semua agar tetap menjaga kesehatan, jangan sedikit-sedikit minum obat. Ya jadi pesan saya untuk para kawargian, ya mungkin masih banyak yang dalam tanda kutip salah berpikir bahwa ketika kita ke dokter itu berarti kita sudah menyembuhkan. Padahal tadi bedanya bisa saja kita ke dokter, bahkan ke dokter sana sini berulang kali kontrol dan lain-lain, ya itu tidak lain untuk merawat. Dalam artian seolah-olah dalam tanda kutip memelihara penyakitnya ada terus. Perbedaannya cuman di satu itu tadi. Ketika kita mulai menyadari bahwa
ada faktor yang menyebabkan penyakit ini timbul dalam diri kita. Dan kita mau untuk menyelesaikan itu. Disitulah kita dibilang kita mau menyembuhkan, bukan lagi merawat. Tapi kalau itu tadi, karena banyak sekali pasien yang udah bolak-balik ke dokter, udah ke dokter spesial dan lain-lain, ketemu saya cuma tanya satu gampangnya untuk membedakan. Sudah tahu kira-kira ibu penyakitnya gara-gara apa? Nah, kalau jawaban dia, nggak tahu sih dok. Inilah perbedaan yang paling besar. Jadi kalau para kawargian juga ada yang sudah berobat ke sana kemari dan lain-lain, tapi tidak jelas sakit saya nih kenapa, apa sebabnya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jaga, perilaku apa yang harus saya rubah, maka itu saya akan bilang ini namanya merawat, bukan menyembuhkan. Jadi ya sekali lagi, banyak faktor yang terlibat dalam penyakit. Tadi ada fisik, pikiran, emosional, kemudian juga finansial, sosial, spiritual. Ya silahkan Anda bisa konsultasi ini kepada ahlinya masing-masing. Ya fisik mungkin ke dokter, pikiran emosional ya ke terapis-terapis mental seperti kita. Kemudian juga ada finansial, ada sosial. Ya ini semua kan ada masalah. Tentu ada ahlinya juga yang untuk menjawabnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Anto atas sharingnya, atas berbaginya di episode kali ini. Terima kasih. Nah, kawargian, jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube channel Sayaga Hipnoterapi Bandung. Dan juga ikuti terus IG-nya di @sayaga hipnoterapi Bandung. Dan untuk informasi tentang hipnoterapi, tentang coaching dan juga booking sesi, silakan kunjungi www.hipnoterapibandung.com. Sekian perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Salam Eling, waspada lan sayaga.